Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang beranggotakan Ma'ruf Dwi Putra, Septiana Putri Pangestu, Merah Husnul Khotimah, Lintang Yulfiani. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Cara pelunasan pajak pada tahun berjalan dengan cara pemotongan atau pemungutan pajak secara final atas penghasilan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Dasar hukum PPh pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di Bursa Efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Objek PPh pasal 4 ayat 2. Yang menjadi objek dari PPh pasal 4 ayat 2 ialah 1. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. 2. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atas diskonto obligasi. 3. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan. Salah satu objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah omset penjualan usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun, baik yang dimiliki wajib pajak badan maupun orang pribadi. Tarifnya adalah 0,5% dari total omset penjualan per bulan. Selanjutnya, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000. PPh final sama dengan 20% kali bruto. Contoh soal PPh atas penghasilan berupa deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Dana pensiun solusi abadi yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan membeli sertifikat Bank Indonesia dari Bank Indonesia dengan nominal 1 miliar rupiah dengan memperoleh diskonto sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 1 April 2017, Dana Pensiun Solusi Abadi menjual SBI tersebut kepada PT Rosa Sentosa dengan harga 980 juta dan dibayarkan pada saat yang sama. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Maka, besarnya diskonto SBI yang diperoleh PT Rosa Sentosa adalah 1 miliar rupiah dikurangi 980 juta sama dengan 20 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh dana pensiun solusi abadi adalah 20% kali 20 juta sama dengan 4 juta rupiah. Selanjutnya, pengecualian PPh atas penghasilan berupa bunga diskonto, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang pertama, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Kedua, bunga deposito dan tabungan, serta sertifikat Bank Indonesia yang tidak melebihi 7.500.000 dan bukan jumlah yang terpecah-pecah. 3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI diterima atau diperoleh dana pensiun disahkan Menteri Keuangan. Yang terakhir yaitu yang keempat, bunga tabungan yang ditunjuk pemerintah dalam tempat tinggal sederhana.
Pajak penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 atas penghasilan yang diterima wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan di Bursa Efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan tersebut adalah yang pertama, atas bunga obligasi dengan kupon atau interest bearing bond sebesar 20% wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri dari selisih harga jual bruto sesuai masa kepemilikan obligasi atau holding period obligasi. Contoh soal PPh atas penghasilan berupa bunga diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek. Pada tanggal 1 Juli 2011, PT ABC Emiten menerbitkan obligasi dengan kupon interest bearing bond dengan nilai nominal 10 juta per lembar. Jangka waktu obligasi 5 tahun dengan jatuh tempo tanggal 1 Juli 2016. Bunga tetap sebesar 16% per tahun, jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. PT MNO sebagai investor pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nominal at discount dengan harga 9 juta per lembar. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga obligasi tersebut? Jawab, PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh PT ABC pada saat jatuh tempo bunga tanggal 31 Desember 2011, bunganya sebesar 6/12 kali 16% kali 10 juta dikali 10 lembar, sama dengan 8 juta. PPh pasal 4 ayat 2-nya sama dengan 15% dikali 8 juta, sama dengan 1.200.000. Jika PT ABC investor atau pembeli obligasi adalah wajib pajak reksadana, maka perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut. Bunga sama dengan 6/12 kali 16% dikali 10 juta dikali 10% sama dengan 8 juta. PPh pasal 4 ayat 2-nya sama dengan 5% dikali 8 juta sama dengan 400.000. Pajak penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. PPh final yaitu 10% dikali bruto. Contoh soal PPh atas penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan. Soalnya, Raffi Moreno menyewa rumah milik Damas Wibowo selama 5 tahun dan di tahun Desember 2011 sampai dengan Desember 2015 sebesar 350 juta rupiah yang dibayar pada awal sewa. Atas pembayaran sewa tersebut, Damas Wibowo telah membayar pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan sebesar 35 juta rupiah. Dalam perjanjian dimasukkan syarat bahwa Raffi Moreno dapat menyewakan kembali rumah yang disewanya tersebut kepada orang lain meskipun tanggung jawabnya tetap berada di Raffi Moreno. Pada bulan Juli 2013, Raffi Moreno tanpa membatalkan sewa dengan Damas Wibowo menyewakan rumah tersebut kepada adik kandungnya, Kinan Pali, yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2015 sebesar 110 juta rupiah yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2013. Jawabannya adalah, mengingat Kinan Pali bukan merupakan pemotong pajak, maka Raffi Moreno wajib menyetor sendiri PPh yang terutang tersebut ke KPP tempat dia terdaftar. Besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final yang wajib disetorkan adalah 10% dikali 110 juta rupiah sama dengan 11 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.